Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan melanjutkan proses video yang kemarin, yaitu membuat daun pintu. Saya menggunakan kayu meranti, kemudian ada veneer teakwood 3 mm untuk depan dan belakang. Lalu sudah dibikin lubang untuk anak kuncinya, dan juga ada slot-slot hiasan atau pattern seperti ini menggunakan mesin trimmer pakai mata strike bit. Nah, pada video kali ini saya akan finishing produk daun pintu ini. Ini pertamanya saya akan tusir menggunakan cat dulu, dengan warna yang mirip-mirip dengan yang teakwood veneernya. Kemudian untuk seluruhnya ini nanti kita akan wood stain lagi menggunakan mungkin water base ya, wood stain water base, supaya warna serat jatinya ini lebih gelap kayak gitu, lebih dark lagi. Dan setelah itu baru kita berikan finishing clear. Jadi ada 3 tahap nanti. Yang pertama, ngisi cowakan-cowakan ini menggunakan cat, kemudian kita wood stain supaya warna kayunya lebih gelap, kemudian kita akan clear supaya dia lebih tahan terhadap cuaca. Dan ternyata kita akan putusin clear coatnya menggunakan yang water base juga supaya lebih tahan terhadap cuaca outdoor. Kenapa pakai water base? Karena kalau water base itu seandainya dia terkena matahari, dia lama-lama hanya akan kusam. Tidak seperti melamin atau solvent base yang dia nanti akan ngeripik gitu dan akhirnya pecah lama-lama. Kalau kusam, kita bisa dengan mudah tinggal refinish ulang aja dan tidak merusak si pintunya itu sendiri karena cuaca. Nah, sebelum masuk ke proses finishingnya, saya mau cerita dulu ada beberapa hal, karena ini kan baru pertama kalinya saya bikin daun pintu, langsung kita buatin tutorial. Mungkin banyak pro kontra juga yang ada di komentar ya, kenapa bikinnya seperti ini dan seperti itu. Memang sih saya akui ada beberapa hal yang miss menurut saya, karena bisa dipercepat menggunakan mesin kalau urutannya benar. Salah satu yang paling penting adalah proses membuat slot untuk kunci ini, atau slot untuk handle. Nah, seharusnya, ini buat teman-teman ya, jangan diikuti cara saya kemarin. Kalau teman-teman mau bikin juga daun pintu seperti ini, lebih baik slot untuk anak kunci ini dibikin duluan sebelum dirangkai atau dirakit. Jadi pada saat kita bikin mortis dan tenonnya, kita bikin juga mortisnya di sini menggunakan mesin bobok. Jadi bisa lebih mudah untuk bikin lubang kuncinya. Kalau sudah terakit jadi pintu seperti ini, baru saya lubangin untuk anak kuncinya seperti video kemarin, itu akan memakan banyak sekali waktu, akan banyak memakan tenaga, dan bisa jadi ada kesalahan pada saat proses pembobokan menggunakan pahat manual tersebut. Dan effortnya itu menurut saya besar sekali ya, dibandingkan dengan sebelum dirakit lalu kita berikan proses mortiser dulu supaya bisa bikin lubang anak kuncinya ini di mesin mortiser. Sama seperti kalau kita mau bikin rangkaian mortis tenonnya ya, kita menggunakan mortiser. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman mau bikin, usahakan bikin mortiser untuk bagian anak kuncinya itu sebelum dirakit, sehingga lebih memudahkan dan mempercepat kinerja. Kedua, kemarin kita menggunakan kayu meranti yang memang kadar airnya di atas 12%, jadi bisa dibilang kayu masih basah. Makanya kita kemarin menggunakan lem Presto PU yang memang bisa gigit dengan kuat banget ketika bertemu kayu-kayu yang memang kadar airnya masih di atas 12%. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan teman-teman ada budget lebih untuk project pembuatan daun pintunya, saya sarankan untuk menambahkan plywood terlebih dahulu, mungkin 3 atau 4 mili sebelum ditambahin sama veneer teakwood 3 mili ini ya, supaya pintunya lebih kokoh dan lebih kuat lagi gitu. Dan yang keempat, kita sebaiknya membuat daun pintu itu berdasarkan handle yang kita pakai. Nah, kasusnya kemarin saya itu membuat daun pintu itu udah jadi duluan, baru saya dapat handle-nya dan dipasang di sini. Ternyata handle-nya itu mempunyai spesifikasi khusus untuk ketebalan pintunya. Jadi minimum misalnya 4 cm gitu. Jadi ada beberapa part yang harus dipotong pada handle tersebut supaya handle-nya bisa rapat pada saat disekrup gitu. Nah, mungkin yang terakhir, yang kelima, teman-teman tidak harus menggunakan frame dari kayu solid kalau untuk pintu-pintu seperti untuk pintu kamar atau pintu dapur gitu ya. Pintu yang minimalis, jadi bisa menggunakan frame dari multiplex aja yang di slice-slice seperti kita membuat top table seperti itu. Hanya pada bagian yang ada cowakan untuk handle itu kita kasih kayu tambahan supaya bisa gigit dan bisa dibobok seperti yang saya bilang kemarin ya. Jadi kita bobok untuk bagian pintunya ini harus ada kayunya. Tapi untuk frame keseluruhannya bisa menggunakan plywood yang dirangka menjadi sebuah rangkaian yang tebal seperti kita membuat top table, dan itu sah dan bisa banget. Dan menurut saya kalau plywood masih lebih konsisten ya dia. Jadi terkena cuaca mungkin dia tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan kayu solid yang mungkin kalau kena panas dan
dingin, dia akan sangat berpengaruh, bisa memuai, bisa susut gitu. Nah, ini yang terakhir ya Sobat ABS tipsnya. Mungkin teman-teman banyak dapat komplainan atau merasakan kalau di cuaca hujan atau musim dingin itu kok misalkan pintu itu ditutup jadi seret gitu ya. Pada saat kemarau kok enak-enak aja ditutup gitu, tidak ada seret-seretnya. Memang kayu itu sifatnya tidak bisa diem seperti besi gitu ya Sobat ABS, karena dia punya pori-pori, punya tekstur yang mungkin kalau ada moisture masuk pada saat musim hujan, musim dingin, dia akan mengembang kayunya. Jadi kusen yang seharusnya pas biasanya pada saat musim kemarau, pada saat musim hujan dia jadi seret ditutupin oleh daun pintu. Nah, itu sebabnya kalau misalkan kita mau pasang daun pintu ke kusen pada saat musim hujan atau musim dingin, sebaiknya daun pintu itu dibuat agak sempit ya dengan si kusen ini. Jadi pada saat nanti musim kemarau dia akan mengecil pintunya tetapi tidak terlalu besar gapnya. Sebaliknya kalau misalkan nanti balik ke musim hujan lagi, musim dingin lagi, si pintu tetap akan kembali ke posisi semula, tidak seret. Tapi kalau misalkan kita pasangnya di musim kemarau, sebaiknya si pintu ini dikasih gap agak lebar, jangan terlalu sempit dengan kusen. Karena nanti pada saat masuk musim dingin, kemasukan moisture dan sebagainya, si daun pintu mengembang, maka akan seret pada saat ditutup. Sedangkan pada saat musim hujan nanti dia akan normal gitu. Jadi sebaiknya pada saat musim hujan, masang daun pintunya dibuat rapat dengan kusen. Pada saat musim kemarau, masang pintunya dibuat agak longgar dari kusen. Gitu. Oke Sobat ABS, itu aja tips-tipsnya. Sekarang kita akan masuk ke proses finishingnya. Oke Sobat ABS, barusan udah kita amplasin, sudah kita benerin bagian-bagian yang mungkin kurang sempurna, sudah halus dan siap untuk kita spray. Saya di sini menggunakan butter base dari Wood Stain Polybase. Polybase ini langsung saya campur antara yang stain sama clear. Clearnya saya pakai yang Dove dan perbandingannya mungkin 10:2 atau 10:3 aja, karena setelah saya cobain, ini thick wood yang kita mau finishing ya, ini sebelum di finishing dan ini sesudah di finishing, hasilnya udah bagus nih. Jadi nanti tinggal kita atur mau 2 kali atau 3 kali lapis setelah kering, tergantung apakah sudah bagus atau belum, nanti kita cek. Oke sobat, sudah seperti ini. Saya akan menggunakan spray gun HVLP yang kecil aja, ini kemarin yang dari Sabetsu ya. Yuk langsung aja kita keluar untuk kita finishing.
Oke Sobat ABS, jadi kemarin sudah kita berikan finishing clear doff campur sama wood stain, ternyata hasilnya kurang memuaskan. Saya akan tambahin lagi finishing akhirnya pakai yang clear gloss. Semoga hasilnya bisa lebih bagus dan tetap tahan terhadap cuaca outdoor. Oke Sobat ABS, sudah selesai untuk finishingnya. Finishingnya menggunakan water base yang sederhana aja, diharapkan lebih tahan cuaca untuk outdoor ya. Karena memang water base itu kalau misalkan dia overtime, semakin lama dia mungkin hanya akan mengusam. Dan itu bisa di finishing ulang setelah dilakukan proses lagi, pengamplasan dan sebagainya. Tinggal di finishing ulang menjadi furniture yang baru lagi. Tetapi kalau menggunakan melamin, kena outdoor, itu biasanya dia akan mengkeripik dan akan rusak. Seperti kayak furniture yang rusak gitu, malah akan susah ke depannya. Kebetulan ini kan dipakai untuk mesh ya, meshnya itu tidak full outdoor tapi ada terasnya dan mungkin akan terkena matahari atau percikan hujan. Semoga lebih awet menggunakan finishing yang water base dan hasilnya pun juga lumayan oke. Ini baru satu tahap loh, nanti kalau misalkan kita mau tambahin lagi menjadi 2 tahap atau 3 tahap layernya bisa pasti lebih bagus dan lebih tebal lagi filmnya. Oke sobat, terima kasih banget buat kamu yang sudah menonton video kali ini. Kalau kamu suka please bantu saya share ke sosmed kalian, kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Jangan lupa follow Instagram saya di abs_furniture ya. Karena di sini banyak banget Instastory tentang project-project behind the scene yang sedang kita kerjakan. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.